jelas kepada Bapak Orgasul Bapak SPDMPD dan yang saya sayangi perseminar dan juga para audiens yang sudah meringankan waktunya untuk mengikuti kegiatan seminar pada Kamis 13 Juni 2024. Seminar hari ini atas nama kita dengan judul penelitian penggunaan media audiovisual terhadap media belajar siswa pada materi teks deklarasi. Adapun rangkaian kegiatan hari ini terdiri dari penyampaian kegiatan oleh moderator dan yang kedua penyajian hasil penelitian oleh seminar di situ memiliki 10 menit. Ketiga ruang diskusi 10 menit dan dipersilakan oleh perseminar untuk menjelaskan judul materi yang dijelaskan. Sebelumnya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya untuk menyajikan hasil penelitian saya dengan judul penggunaan media audiovisual terhadap minat belajar siswa pada materi teks eksplanasi. Dimulai dari latar belakang. Dalam dunia pendidikan saat ini, tentunya yang lebih menjadi fokus utama yaitu tercapainya tujuan pembelajaran pada setiap materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Nah, dalam perkembangan teknologi pada saat ini, terkait dengan tercapainya tujuan pembelajaran, tentunya sebelum memasuki kelas, seorang guru harus menyiapkan namanya model, metode, bahkan media pembelajaran yang hendak dia lakukan atau yang hendak dia gunakan pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, untuk itu yang menjadi fokus atau titik fokus utama pada judul penelitian ini dari saya adalah seorang guru, di mana guru itu harus menyediakan namanya media pembelajaran. Namun yang kita lihat pada saat ini atau sesuai dengan hasil observasi yang sudah saya laksanakan di SMP Negeri 2 Ilindro, itu kebanyakan guru lebih menggunakan hanya menggunakan buku saja ketika masuk ke dalam kelas, tidak menggunakan namanya media audiovisual atau media-media pembelajaran lainnya. Nah, dari latar belakang tersebut, saya mengangkat judul penggunaan media audiovisual terhadap minat belajar siswa pada materi teks eksplanasi. Seterusnya, rumusan masalah serta tujuan penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini dimulai dari rumusan masalah. Bagaimana penggunaan media audiovisual pada materi teks eksplanasi? Yang seterusnya, bagaimana pengaruh minat belajar peserta didik pada materi teks eksplanasi dengan menggunakan media audiovisual. Dengan tujuan yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penggunaan media audiovisual itu terhadap materi teks eksplanasi, dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh minat belajar peserta didik ketika menggunakan media audiovisual. Teknik analisis data dengan menggunakan penarikan kesimpulan. Masuk pada hasil dan pembahasan. Dari beberapa instrumen yang sudah saya sampaikan tadi dari awal, ada 4, maka didapatkan hasil. Yang pertama dari pemilihan penggunaan istilah. Peserta didik ini lebih mudah dalam menentukan istilah serta memaknai setiap istilah ketika seorang guru memberikan pembelajaran terkait materi teks eksplanasi melalui media
itu dapat terlihat terlihat ketika pada saat saya menyampaikan materi tentang teks eksplanasi menggunakan media audiovisual, adanya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Seterusnya, pada hasil wawancara, saya melakukan wawancara ini kepada peserta didik, di mana hasilnya peserta didik itu lebih mudah memahami isi materi serta dapat mengikuti alur dan tujuan pembelajaran. Seterusnya, bagaimana penerapan materi teks eksplanasi dengan menggunakan media audiovisual? Yang pertama, siswa lebih mudah memahami materi yang disajikan. Yang kedua, respons positif siswa terhadap materi teks eksplanasi. Siswa lebih mudah menentukan istilah yang tepat dan dalam konteks tertentu. Yang keempat, kemampuan siswa menyesuaikan teks eksplanasi dengan strukturnya itu meningkat. Dan yang kelima, siswa memahami teks eksplanasi melalui ciri dan contoh-contoh yang disajikan melalui media audiovisual. Jadi dapat ditentukan bahwa media pembelajaran audiovisual ini dapat sangat efektif dan bermanfaat bagi peserta didik serta dapat meningkatkan minat belajar siswa serta dapat membantu siswa atau guru dalam menyampaikan isi materi teks eksplanasi. Itu saja dari media masuk penelitian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk penyajian materi dari seminar. Sekarang kita masuk pada rangkaian kegiatan ketiga, yaitu ruang diskusi. Jadi jika ada pertanyaan dari audiens seputar penyaji hasil penelitian saudara-saudari, dipersilakan untuk satu orang bertanya. Silakan. Pada saudara Cecil. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun menjadi pertanyaan dari saya, bagaimana? Saya ulangi. Apakah peseminar saat melakukan penelitian terkait dengan judul yang saudara angkat tersebut mengalami kendala dan bagaimana solusi yang peseminar berikan? Terima kasih.
menjawab teka-teki yang sudah saya sampaikan. Teka-tekinya Baik, untuk saudara penanya, apakah masih ada sanggahan? Ya. Baik, terima kasih atas tanggapan dan diskusinya. Adapun yang menjadi tambahan daripada pertanyaan yang telah saya ajukan, ketika saudara telah melakukan penggunaan media audiovisual terhadap siswa yang berjumlah 20 orang, bisa kita simpulkan bahwa itu efektif dibarengi karena peserta didik yang tidak membludak dalam kelas dan juga adanya kuis yang bisa merangsang atau menstimulus peserta didik. Akan tetapi pertanyaan tambahan yang bisa saya sampaikan kepada seminar hari ini, bagaimana menurut peseminar, apakah judul penelitian Anda ini bisa digunakan dengan materi-materi yang lain yang ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Terima kasih. Baik, langsung saja oleh seminar untuk menjawab pertanyaan saudara. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Cecil. Bagaimana dengan judul penelitian yang sudah saya sampaikan, apakah bisa digunakan juga dengan materi-materi yang lain? Nah, sebenarnya judul yang pertama saya itu adalah penggunaan media audiovisual terhadap media belajar peserta didik pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sudah tentunya dari hal itu dengan menggunakan media audiovisual atau penggunaan media audiovisual ini dapat diterapkan pada semua materi mata pelajaran. Nah, tentunya hal itu dapat juga meningkatkan minat belajar peserta didik terkait dengan media yang saya gunakan. Itu saja dari saya berikan kepada model. Untuk saudara penanya, apakah jawaban dari penyaji sudah dipahami atau belum? Sudah. Baik, waktu oleh perseminar tinggal 3 menit lagi. Apabila ada pertanyaan kepada perseminar, dipersilakan. Waktu 3 menit lagi. Boleh kepada Esther, dipersilakan. Baik, pertanyaan saya, bagaimana jika dalam satu kelas itu ada salah satu siswa yang memiliki masalah pendengaran? Bagaimana teman kami mengatasi kendala tersebut? Sesuai dengan penelitian saya di SMP Negeri 2 tepatnya pada kelas
belum memenuhi 10 menit, maka ruang diskusi telah selesai. Tutup. Demikian menjadi seminar saya coba kita masuk dengan ya Yahoo.